Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliarti Sania dengan NIM C0E021035, Prodi Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, saya akan memaparkan materi dengan judul Gambaran Umum tentang PPN, PPNBM, PBB, BPHTB, dan Bea Materai. Di sini saya akan membahas 5 poin. Yang pertama, PPN atau pajak pertambahan nilai. Yang kedua, PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah. Yang ketiga, PBB atau pajak bumi dan bangunan. Keempat, BPHTB atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dan yang kelima, bea materai. Pertama, PPN atau pajak pertambahan nilai. Pengertiannya adalah pajak yang dipungut atas pertambahan nilai suatu barang atau harga jual dikurang dengan pembelian atau semua biaya yang dikeluarkan untuk faktor-faktor produksi, mulai dari saat bahan baku atau pembantu diterima biaya selama proses produksi sampai dengan hasil siap dijual. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Kelebihan PPN yaitu menghilangkan pajak perganda, menggunakan tarif tunggal sehingga memudahkan pelaksanaan, lalu netral dalam persaingan dalam negeri, netral dalam perdagangan internasional, dan netral dalam pola konsumsi, dapat mendorong ekspor. Dasar pengenaan pajaknya adalah yang pertama PPN barang sama dengan persen tarif dikali harga jual, yang kedua PPN jasa sama dengan persen tarif dikali penggantian, ketiga PPN impor sama dengan persen tarif dikali nilai impor, dan yang terakhir PPN ekspor sama dengan persen tarif dikali nilai ekspor. Tarif PPN yaitu semula 10% akan naik secara bertahap, yaitu sebesar 11% pada tahun 2022 dan akan menjadi 12% pada tahun 2025 mendatang. Sedangkan tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas ekspor. Cara menghitung PPN yaitu dasar pengenaan pajak dikali tarif pajak. Selanjutnya yang kedua, PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah. Pengertiannya adalah pajak yang dipungut atas penyerahan atau impor BKP tertentu. Selain dikenakan PPN juga dikenakan PPNBM. Di sini berlaku asas pemungutan, di samping sistem pemungutannya adalah sekali dari sumbernya. Tarifnya adalah dengan peraturan pemerintah dapat ditetapkan dalam beberapa pengelompokan tarif, yaitu tarif paling rendah sebesar 10% dan paling tinggi sebesar 200%. Atas ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0%. Rumusnya adalah dasar pengenaan pajak dikali tarif pajak. Selanjutnya yang ketiga, PBB atau pajak bumi dan bangunan. Pengertiannya adalah pajak negara yang dipungut atas bumi, dalam hal ini permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, serta bangunan, dalam hal ini konstruksi, teknik yang ditanam atau dilekatkan secara bertahap pada tanah atau perairan. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tarif dan DPP-nya yaitu sebelum Undang-Undang HKPD ini terbit, tarif PBB adalah berkisar antara 0,1% sampai 0,3%. Sementara itu NJKP berkisar antara 20% sampai 100% dari NJOP dikurang NJOP tidak kena pajak. Dasar pengenaan pajaknya adalah NJKP atau nilai jual kena pajak, yaitu sama dengan NJOP dikurang NJOP TKP. Rumusnya adalah persen tarif pajak dikali NJKP. Selanjutnya yang keempat, BPHTB atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pengertiannya adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah atau bangunan yang selanjutnya disebut pajak. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Dasar pengenaan pajaknya adalah NPOP atau nilai perolehan objek pajak. Dalam hal ini harga transaksi atau nilai transaksi. Jika NJOP tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP BB, maka yang digunakan adalah NJOP PBB. Tarifnya adalah besar tarif pajak ditetapkan paling tinggi sebesar 5%. Tarif ini ditetapkan dengan peraturan daerah. NPO PTKP-nya bervariasi, ditetapkan secara regional dan paling banyak 300 juta rupiah. Cara menghitungnya adalah 5% dikali NPOP dikurang NPO PTKP. Dan yang terakhir, bea materai. Pengertiannya adalah bea materai atau biasa dikenal dengan materai adalah bentuk pajak pada dokumen. Dokumennya merupakan sesuatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Bea materai dikenakan satu kali untuk setiap dokumen. Dasar hukumnya pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Tarifnya adalah 10.000 per lembar sejak 1 Januari 2021. Dokumen yang dikenakan atas bea materai ini adalah pertama surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan atau surat lain yang sejenis beserta rangkapnya. Yang kedua, akta notaris beserta gros, salinan dan kutipannya.
Yang ketiga, akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya. Keempat, surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kelima, dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Lalu dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan gros risalah lelang. Selanjutnya, dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari 5 juta rupiah dan dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Sekian dari materi yang dapat saya paparkan. Maaf bila terdapat kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.